Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Syifa Salsabila, mahasiswa program studi S1 Manajemen Angkatan 2020. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Efek Rekrutmen dan Penempatan terhadap Kinerja Karyawan dengan Pengembangan Karir sebagai Variabel Intervening. Dalam pembuatan tugas akhir ini, saya dibimbing oleh Kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Andes Kasmari, MMSI. Presentasi ini disampaikan dengan outline yang sama dengan naskah skripsi saya. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Subjek pada penelitian ini yaitu PT Saya Apparel Industri yang memiliki latar belakang terkait dengan variabel yang saya teliti. PT Saya Apparel Industri merupakan salah satu perusahaan manufaktur swasta di Semarang yang bergerak pada bidang garmen dan tekstil. Perusahaan ini telah melaksanakan sistem rekrutmen dan penempatan yang cukup baik untuk menunjang kualitas kerja yang tinggi guna mendukung kualitas produksi yang dihasilkan. Perusahaan ini telah melakukan dua jenis rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan juga eksternal. Rekrutmen internal dilakukan dengan mutasi untuk mendukung pengembangan karir karyawan, sedangkan rekrutmen eksternal dilakukan pada saat meningkatnya barang produksi dan membutuhkan ekstra karyawan. Berikut telah saya sajikan data sekunder tahun 2022 terkait jumlah karyawan lolos rekrutmen internal dan juga eksternal untuk mendukung pernyataan saya. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak rekrutmen dan penempatan terhadap kinerja karyawan melalui pengembangan karir pada PT Saya Apparel Industri. Berikut dapat dilihat kerangka pemikiran pada penelitian ini. Hipotesis pertama antara rekrutmen terhadap kinerja karyawan, hipotesis kedua antara rekrutmen terhadap pengembangan karir karyawan, hipotesis ketiga antara penempatan terhadap kinerja karyawan, hipotesis keempat antara penempatan terhadap pengembangan karir karyawan, hipotesis kelima antara pengembangan karir karyawan terhadap kinerja karyawan, hipotesis keenam antara rekrutmen terhadap kinerja karyawan melalui pengembangan karir karyawan, dan hipotesis ketujuh yang terakhir adalah antara penempatan terhadap kinerja karyawan melalui pengembangan karir karyawan. Seluruh hipotesis telah terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada beberapa penelitian terdahulu yang telah saya tuliskan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Pengumpulan datanya dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampelnya 90 orang responden yang dihasilkan melalui perhitungan rumus Solvin dan ditentukan dengan teknik accidental sampling. Data penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan software SmartTel S3 dengan hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama, outer model sebagai uji validitas. Dihasilkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai average varian ekstrak lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabelnya valid. Didukung dengan hasil nilai loading factor pada diagram jalur persamaan struktural yang menunjukkan nilai loading factor lebih besar dari 0,7, maka dapat dinyatakan seluruh indikatornya valid. Selanjutnya, inner model dapat dilihat melalui nilai R-square skema 4LS pada variabel kinerja karyawan menghasilkan nilai R-square sebesar 0,520 atau 52%. Artinya, variabel kinerja karyawan mampu dijelaskan oleh variabel rekrutmen, penempatan, dan pengembangan karir sebesar 52%, sedangkan sisanya 48% dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan pada variabel pengembangan karir memiliki nilai sebesar 0,504 atau 50,4%. Artinya, variabel pengembangan karir mampu dijelaskan oleh variabel rekrutmen, penempatan, dan kinerja karyawan sebesar 50,4%, sedangkan sisanya 49,6% dijelaskan oleh variabel lain. Baik, selanjutnya pengujian hipotesis. Dapat dilihat pada tabel yang telah tersaji, pada setiap hipotesis memiliki nilai original sampel yang positif, maka dapat dikatakan seluruh hipotesis berpengaruh positif. Sedangkan untuk melihat signifikansi, terdapat kriteria yaitu nilai T statistik harus lebih besar dari 1,96 dan p-value harus lebih kecil dari 0,05. Maka, dari tabel yang telah tersaji dapat dilihat pada hipotesis 1 dan juga 7 tidak sesuai dengan kriteria signifikansi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada hipotesis 1, pengaruh antara rekrutmen terhadap kinerja karyawan tidak berpengaruh signifikan, artinya hipotesis 1 ditolak. Sedangkan pada hipotesis 7 juga sama, pengaruh antara penempatan terhadap kinerja karyawan melalui pengembangan karir juga tidak berpengaruh signifikan, artinya hipotesis 7 juga ditolak.
Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah diperiksa dan informasi yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Rendahnya minat karyawan dalam bersaing dapat berpengaruh pada menurunnya kinerja karyawan tersebut. Yang kedua, rekrutmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan karir karyawan. Rekrutmen berperan penting dalam memotivasi karyawan untuk dapat mengembangkan karirnya secara berkelanjutan. Yang ketiga, penempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sistem penempatan yang disesuaikan dengan minat dan bakat karyawan menjadikan kinerja karyawan menjadi semakin baik. Yang keempat, penempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan karir karyawan. Penempatan kerja yang disesuaikan dengan minat bakat karyawan akan membuat karyawan ingin terus mengembangkan karirnya. Yang kelima, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Program pengembangan karir yang diberikan perusahaan akan menunjang peningkatan kinerja karyawan tersebut semakin baik. Yang keenam, rekrutmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui pengembangan karir karyawan. Rekrutmen dan pengembangan karir dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Artinya, semakin baik pelaksanaan sistem rekrutmen perusahaan, terutama rekrutmen dari dalam perusahaan, maka akan semakin baik pengembangan karir karyawan. Dan hal tersebut akan berdampak pada kinerja karyawan yang baik pula. Dan yang terakhir, penempatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan jika melalui pengembangan karir karyawan. Penempatan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya secara langsung. Artinya, semakin baik pelaksanaan sistem penempatan perusahaan, maka kinerja karyawan akan baik pula, tanpa dilandasi oleh sistem pengembangan karir. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.